Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pengurus tutorial langsung oleh moderator atau ada MC dulu? Langsung oleh moderator Bapak. Oh, langsung oleh moderator. Kita tunggu Pak Wawan masuk ya. Baik, Pak. Para penyajinya sudah hadir semua ya? Hadir, Pak. Alhamdulillah Pak Dr. hadir. Kita mulai saja kegiatan hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Alhamdulillah, na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat kudrat dan iradatnya, berkat karunia Allah dan atas izin Allah, kita semua masih dipertemukan pada hari ini, tepatnya hari Ahad tanggal 15 November 2020 dalam acara Forum Group Discussion Tutorial SPI DPU Universitas Pendidikan Indonesia semester Ganjil 2020. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke junjungan alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita sebagai umat yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafatul uzma, amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Usuk Romli. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bertindak sebagai moderator di FGD terakhir ini yang berjudul Upaya Preventif Menangkal Radikalisme dalam Beragama. Dan insya Allah di tengah-tengah kita sudah hadir sebagai narasumber, yakni yang terhormat Bapak Dr. Wawan Hermawan, MAG. Assalamualaikum Pak Wawan. Alhamdulillah. Dan selanjutnya juga ada penyaji. Alhamdulillah sudah hadir. Yang pertama ada Akbar Zainuddin dari Pendidikan Teknik Bangunan, hadir? Hadir, Akbar. Alhamdulillah. Selanjutnya Saudara Alif Muhammad Bravo dari Ilmu Komputer C, hadir? Hadir, hadir Pak. Hadir Pak. Alhamdulillah. Dan yang selanjutnya ada Nadia Rahmawati dari Bahasa dan Sastra Indonesia, hadir? Hadir, hadir Pak. Karina, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai kegiatan FGD ini, alhamdulillah. Terima kasih Karina. Sebelum kita memulai kegiatan FGD hari ini, sore hari ini, supaya jadi berkah, yuk sama-sama kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada amanah nih dari pengurus, katanya ada jargon. Jadi jargonnya itu, tapi sebelumnya silakan diaktifkan dulu mic-nya. Jadi nanti ketika Bapak bilang FGD tutorial SPI, teman-teman jawab kuliah cerdas, kerja ikhlas, selalu istiqomah, Allahu Akbar. Sekali lagi,
Ketika Bapak bilang FGD tutorial SPAI, teman-teman jawab kuliah cerdas, kerja ikhlas, selalu istiqomah. Dapat diikuti ya? Baik, siap ya? FGD tutorial SPAI. Kuliah cerdas, ya Ikhlas, istiqomah. Istiqomah. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Meski memang kita di tempat yang berbeda, mudah-mudahan semangat terus membara dan insya Allah nanti akan terimplementasi baik untuk pemateri maupun peserta semuanya. Baik, sudah sepakat semuanya. Selanjutnya yaitu penyajian materi oleh para penyaji kita, yakni upaya preventif menangkal radikalisme dalam beragama. Nah, tentu silakan teman-teman sekalian yang peserta bisa memperhatikan sebaik mungkin nanti apakah yang dimunculkan oleh para penyaji ini terkait tindakan atau upaya preventif. Termasuk di sini ada istilah radikalisme. Apakah memang cocok itu istilah radikalisme atau justru malah kontraproduktif dalam hal beragama? Nanti kita akan sama-sama mendengarkan para penyaji. Baik, penyaji yang pertama, Saudara Akbar Zainuddin. Waktu dan kesempatan, Bapak persilahkan. Baik, terima kasih Bapak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Shalatu wassalamu ala rasulillahilladzi amara rabbuna bil aqdari bismillahi faqal. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Perkenalkan, nama saya Akbar Zainuddin dari program studi Pendidikan Teknik Bangunan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk menyajikan sedikit materi terkait upaya preventif menangkal radikalisme dalam beragama. Kata radikalisme itu sendiri, menurut KBBI, yang pertama, paham atau aliran yang radikal dalam politik. Yang kedua, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau perbaruan sosial dan politik secara kekerasan atau drastis. Yang ketiga, ekstrim dalam aliran politik. Nah, bisa kita lihat ya, arti dari radikalisme ini menurut KBBI merujuk kepada persoalan politik sebenarnya. Jadi tidak mengacu pada agama. Nah, menurut paradigma umum sendiri, ada yang ada di masyarakat, indikasi radikalisme diantaranya, yang pertama menolak Pancasila. Kita sebagai umat muslim tidak ada alasan untuk menolak Pancasila, karena sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mendasari dan menjiwai sila kedua mendasari dan menjiwai sila ketiga, dan seterusnya. Artinya kelima sila tersebut didasari oleh dijiwai oleh sila pertama, yaitu ketuhanan. Jadi agama ini menjadi bagian yang utama dalam ideologi Pancasila. Yang kedua, setuju dengan jihad demi tegaknya negara Islam. Islam tidak melihat kepada bentuk tapi substansi. Inilah kenapa ajaran Islam relevan dari 14 abad yang lalu sampai akhir zaman. Bentuk negaranya bebas asalkan isinya kebaikan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang ketiga, bersifat eksklusif atau antisosial. Dalam Islam sendiri ada ibadah yang langsung kepada Allah secara sosial dan ada juga yang secara sosial. Artinya kita dituntut untuk selalu bersosialisasi dengan masyarakat dan tidak bisa untuk antisosial. Yang keempat, cenderung intoleran atau merasa paling benar. Ketika kita berpikir Islam adalah yang paling benar, ya memang harus. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 19 dikatakan, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam. Tidak boleh kita berpikir agama lain juga benar. Tetapi ketika mereka orang yang beragama lain berpikir bahwa agama yang paling benar, itu silahkan gitu. Disitulah sikap toleransi kita untukmu agamamu dan untuk pula agamaku. Dan juga jadi kita tidak memaksakan, kita harus menghargai dan tidak mengganggu. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Yang selanjutnya, langkah preventif secara mandiri. Bisa, yang pertama itu menanamkan jiwa nasionalisme. Dalam Islam sendiri mengajarkan persatuan ya, Quran surat Al-Imran ayat 103. Dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan yang kedua, berjejaring dalam komunitas perdamaian ya, ini bagus sekali karena Islam ini cinta damai. Yang ketiga, berpikir terbuka dan toleran, saling menghormati dan tidak mengganggu. Yang keempat, waspada provokasi dan hasutan. Dalam Islam sendiri dikenal istilah tabayun atau bahasa sekarangnya itu klarifikasi. Jadi kita tidak mudah terprovokasi.
radikalisme seringkali ditujukan kepada agama, khususnya agama Islam, sehingga muncul kebencian-kebencian terhadap Islam atau Islamofobia, baik di Indonesia maupun global. Bahkan ketika ada kasus radikalisme, Islam dijadikan kambing hitam. Namun ketika dilakukan oleh kelompok lain cenderung abai. Banyak sekali contoh persekusi kepada umat Islam, namun dunia seakan menutup mata. Hanya sedikit yang menyuarakan dan membela radikalisme juga sering dikaitkan dengan aksi anarkis, ekstrim, dan juga teroris. Kita perlu memahami arti radikal itu sendiri. Secara bahasa, radix itu mengakar. Jadi sesuatu yang mengakar itu bagus karena memiliki fondasi yang kuat, jadi tidak timplang. Setiap kita dengan beragam pemikiran dan organisasi dikatakan komitmen atas sesuatu jika mengakar kepada pemikiran organisasi atau pada falsafahnya. Dan tentu yang demikian itu adalah baik. Menjadi buruk penilaian radikal itu jika komitmen mengusik kepentingan orang lain. Dan ini terjadi di area politik. Kita berkomitmen kepada Islam dan harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Pada rezim yang korup maka kita dikatakan radikal. Mereka menyebut demikian karena kita berkomitmen kepada keislaman dan mengusik kepentingan korupnya mereka. Bukankah ketika pemahaman agama Islam sudah mengakar kepada diri kita, semua kegiatan kita berdasarkan ilmu agama, diingatkan kepada Allah dan tentunya menjadi ibadah. Kita harus radikal terlepas dari pergeseran makna yang dari radikal tersebut menjadi ke tindakan anarkis, ekstremis, dan sebagainya. Kita harus paham Islam sampai ke akarnya. Namun dakwah juga harus bijak. Dakwah dengan cara yang baik, tenang, damai, dan tidak dengan kekerasan. Ketika Islam dikaitkan dengan aksi anarkis terorisme, kita buktikan bahwa Islam tidak seperti itu. Islam agama yang baik, tidak mendukung aksi anarkisme, tidak mendukung pembunuhan. Bahkan dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan apabila dua orang muslim saling berkelahi dan masing-masing mempergunakan pedang, maka si pembunuh dan yang terbunuh keduanya masuk neraka karena orang yang terbunuh itu juga berusaha untuk membunuh saudaranya. Jadi tidak ada jaminan surga. Seringkali kita mendengar kajian terkait golongan yang dirindukan surga atau golongan yang dapat memasuki surga tertentu. Dan tidak ditemukan orang yang anarkis dan teroris dalam golongan yang dirindukan surga. Islam memiliki cita-cita yang sosial di masa depan, yaitu ingin menciptakan kehidupan yang rohani, di mana manusia hidup saling berbagi, bukan saling memahami seperti riba dan judi. Tentu saja untuk kepentingan itu, maka manusia secara sistemik harus saling mengontrol dengan cara menegakkan keadilan, baik lisan, tulisan maupun hukum. Namun yang demikian itu banyak manusia yang tidak setuju, tidak mau sebab mengancam kepentingannya. Dalam hal ini, Islam selalu terdepan untuk berjuang menegakkan keadilan. Di sini Islam kemudian tidak disukai dan karena mengusik kepentingan untuk sebebas-bebasnya, untuk melajur hawa nafsu mereka. Namun itu juga salah satu tantangan kita untuk terus menegakkan Islam dengan cara yang baik dan benar, tidak melanggar syariat dan tidak dengan kekerasan apapun, karena Islam cinta damai. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Sajikan kali ini hasil dari literasi dan diskusi saya dengan salah satu guru saya, dosen pengampu mata kuliah SPI. Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahan dalam penyampaian, mungkin terlalu cepat juga. Mohon maaf. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Akbar. Tadi sudah disampaikan bagaimana hal terkait tentang langkah preventif yang memang harus dilakukan. Seperti yang tadi Bapak jelaskan di awal, apakah memang pemaknaan atau istilah radikalisme ini adalah tepat atau memang kontraproduktif, seperti apa yang disampaikan oleh Saudara Akbar. Tadi ada langkahnya tanamkan jiwa nasionalisme yang berjejaring dalam komunitas perdamaian, berpikir terbuka toleran, waspada provokasi dan hasutan. Selanjutnya dilanjutkan kepada penyaji kedua, yakni akan disampaikan oleh Saudara Alif Muhammad Bravo. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan seminar SPY online hari ini. Sholawat salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Alif Muhammad Bravo dari Ilmu Komputer C18
Dalam pembahasan materi presentasi kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang upaya preventif menangkal radikalisme dalam beragama, terutama di kampus. Radikalisme yang terjadi di kalangan intelektual dan generasi muda atau bahkan organisasi kemasyarakatan adalah masalah serius yang mesti ditangani karena proses penyebaran yang dilakukan cenderung tertutup dan berdampak pada perilaku intoleran dan anarkis. Menyikapi masalah ini, saya mengusulkan beberapa langkah. Pertama, pemerintah melalui Dirjen Pendidikan Tinggi dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, negeri, ataupun swasta dalam membuat program Bina Damai Keberagaman di kampus. Program ini misalnya bisa dilakukan dengan sosialisasi pemahaman akan toleransi, inklusivisme, multikulturalisme, serta bahaya paham radikalisme. Bila perlu melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, yang merupakan institusi khusus dalam penanganan terorisme. Kegiatan ini dapat disampaikan saat orientasi pengenalan akademik berlangsung. Dengan demikian, ada upaya preventif sebelum mahasiswa lebih jauh mengikuti aktivitas di kampus. Kedua, dengan merevitalisasi kurikulum dan mengevaluasi pengajaran setiap semester, terutama terkait mata kuliah yang bersifat ideologis seperti Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan dilengkapi dengan pendidikan agama yang inklusif. Selama ini, pengajaran mata kuliah di atas cenderung berkutat pada aspek kognisi yang belum menyentuh tataran afeksi dan sikap. Terlebih dalam membangun sikap toleransi, inklusif, dan bahkan pluralis dalam bingkai Indonesia kita yang beragam ini. Ketiga, pihak kampus dapat bekerja sama dengan organisasi kemahasiswaan ekstra kampus yang relatif moderat seperti HMI, PMII, IMM, PMKRI, dan GMNI, GMKI, dan lain-lain dalam membantu mencairkan pemahaman gerakan radikal di kampus. Keempat, masyarakat secara masif dengan bantuan ormas kepemudaan maupun ormas lain yang ada membangun jejaring masyarakat anti radikalisme agama. Jejaring ini dapat sebentuk komunitas atau paguyuban antar ormas yang dapat dibentuk lewat prakarsa bersama melalui forum komunikasi yang intens dan terpadu, serta harus mampu untuk selalu berkoordinasi dengan instansi terkait seperti BNPT terutama dan Kesbangpol di tingkat kabupaten atau kota maupun provinsi. Langkah yang dapat dilakukan dapat melalui berbagai acara seminar, workshop, sarasehan, dan lain sebagainya yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan membangun kampung-kampung toleransi, misalnya kampung-kampung keberagaman di tengah masyarakat. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sesungguhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah disampaikan oleh saudara Alif Muhammad Bravo terkait bagaimana upaya-upaya yang memang bisa dilakukan ya, mulai dari alur pemerintahan begitu ya, terus ada revitalisasi kurikulum, kemudian tadi ada mengikuti organisasi yang memberikan wawasan secara luas dan seterusnya. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh terakhir, yakni saudari Karina Diah Rahmawati. Kepada saudari Karina dipersilakan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf suara apakah terdengar jelas? Jelas. Lanjutkan. Ya, terima kasih Bapak. Baik, perkenalkan nama saya Karina Diah Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam dan radikalisme yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh kedua rekan penyaji, yaitu rekan-rekan lainnya yang sudah menjelaskan tadi, Kang Akbar dan Uyan. Nah, dan selanjutnya ini akan ada penjelasan dari saya tuh yang pertama ini mengenai Islam dan radikalisme itu adalah kejahatan. Kejahatan merupakan berasal dari kata jahat yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, dan yang ditumpukan terhadap kelakuan orang. Kejahatan ini berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Nah, adapun radikalisme. Radikalisme menurut Muzadi adalah radikal dalam paham atau Islamnya. Radikalisme adalah radikal yang sudah menjadi ideologi ataupun mazhab pemikiran. Adapun faktor-faktor radikalisme diantaranya itu adalah agama radikalisme.
Islam dan faktor psiko-religio-sosial. Adapun beberapa kelompok terorisme yaitu ISIS, Associated Jemaah Ansarut ataupun JAD. Adapun Abu Sayyad Group atau ASG, Jaringan Islamic State of Iraq and Asham atau ISIS. Sejarah singkatnya radikalisme ini, demokrasi ini di Indonesia ini merupakan sebuah lahan tumbuhnya kelompok Islam radikal. Nah, ini merupakan salah satu fenomena di kalangan umat Islam yang seringkali dikaitkan dengan paham keagamaan. Seperti saat ini contohnya gitu ya, walaupun pencetus radikalisme tersebut bukanlah lahir dari Islam gitu, misalkan seperti IS, ASG, JAD, dan lembaga-lembaga radikalisme lainnya. Lalu cendekiawan Muslim Juhairi Misrawi menjelaskan perkembangan radikalisme di Indonesia ini tak lepas dari hegemoni kekuasaan Soviet dan Barat terhadap dunia Islam. Nah, selain itu juga namun bisa juga berasal dari berbagai sumber seperti ekonomi, politik sosial, dan sebagainya. Jadi radikalisme itu beragam gitu ya. Jadi termasuk ke dalam kejahatan. Ini membawa hal ini merupakan salah satu masalah penting yang saat ini kita sedang hadapi karena terdapat banyak sekali paham-paham yang menyimpang yang hingga menimbulkan beberapa paham yang sangat negatif ataupun radikalisme. Nah, jadi ada perbedaan di antara radikalisme, radikal, dan radikalisasi. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu radikalisasi. Radikalisasi itu menurut Muzadi adalah orang yang tumbuh menjadi reaktif ketika terjadi ketidakadilan masyarakat. Nah, biasanya ketidakadilan ini tuh tumbuh di bidang politik, ekonomi, ataupun lemahnya penegakan hukum dan sebagainya, dan akan memicu tumbuhnya radikalisasi. Nah, sedangkan radikalisme ini merupakan radikal dalam paham atau ideologi. Jadi radikalisme ini adalah radikal yang sudah menjadi ideologi atau mazhab pemikiran setiap orang yang berpotensi untuk menjadi radikal, tergantung pada lingkungan yang mendukungnya ataupun tidak, seperti itu. Nah, lalu adapun sejarah munculnya yang tadi lebih singkatnya seperti itu, lalu Karina, halo? Kemana ini? Mungkin terkena sinyal, Pak. Iya, terkena sinyal ya. Saudari Karina, sudah bergabung lagi betul belum? Sebelumnya. Sepertinya ya, baru masuk lagi. Silakan Karina, lanjutkan. Maaf, tadi ada jaringan. Ya, silakan Karina, lanjutkan. Iya, baik. Mohon maaf. Tadi saya baru menjelaskan sejarah radikalismenya. Jadi di Indonesia ini, perkembangan radikalisme di Indonesia ini tidak lepas dari hegemoni kumpulan kekuasaan Soviet dan Barat terhadap dunia Islam. Jadi menurutnya ini menguatkannya komunisme Soviet dan imperialisme Barat atas negara Islam yang menjadi salah satu penyebab perkembangannya radikalisme. Jadi radikalisme di Indonesia ini perkembangannya ini tidak lepas dari hegemoni kekuasaan Soviet dan Barat dari Timur Tengah ini tersebut. Karena itu. Lalu untuk faktor mencegah faktor psikoreligio sosial radikalisme Islam ini, dari hasil penelitian salah satu yang saya kutip dari Nurjana mengemukakan bahwa radikalisme ini Islam khususnya yang dikemukakan oleh organisasi Islam radikal seperti HTI melibatkan dua faktor sekaligus, yaitu faktor agama dan faktor sosial sebagai organisasi radikal yang mulai menguat di kota-kota besar dengan sebagian besar kaum muda dan mahasiswa. Ditemukan bahwa HTI ini memiliki pola yang khas dalam membangun pengetahuan terhadap para simpatisnya. Jadi ada beberapa faktor psikoreligio sosial radikalisme dan juga beberapa radikalisme Islam yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut juga menjadi salah satu kasus ketimpangan sosial, beberapa kasus itu ya yang ada di Indonesia ini yang perlu diperhatikan sangat. Lalu bagaimana dengan mencegahnya radikalisme? Di sini mencegah radikalisme ini
yaitu dengan cara yang pertama ini kita harus bisa memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Jadi tidak dengan sembarangan. Jadi kita tuh harus bisa cerdas dalam memilah dan memilih suatu informasi agar tidak terjadi suatunya paham radikalisme yang dapat membuat suatu perbuatan yang menyimpang. Selain itu juga menjaga persatuan dan kesatuan suatu negara. Nah, ataupun di masyarakat dan lain-lainnya. Menjaga persatuan kesatuan ini juga bisa dilakukan sebagai upaya untuk mencegah pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme ataupun kejahatan di kalangan masyarakat. Serta terlebih di tingkat negara, sebagaimana kita sadari bahwa dalam sebuah masyarakat pasti terdapat keberagaman ataupun kemajemukan. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan kesatuan untuk mencegah masalah radikalisme ini sangatlah penting. Selain itu, mendukung aksi perdamaian. Tentunya dalam aksi perdamaian ini dilakukan sebagai usaha agar tindakan tersebut tidak semakin meluas dan dapat dihentikan. Lalu berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan terorisme. Lalu meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan dan menyaring informasi yang didapatkan. Nah, seperti itu. Jadi untuk kurang lebihnya untuk mencegah radikalisme, apalagi terutama saat ini ya, teknologi ini sangat luar biasa, modern sekali, dan kita juga harus bisa berhati-hati sebagai kaum generasi muda milenial yang sangat berguna untuk bangsa dan baik untuk kedepannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan lainnya. Mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari kami. Alhamdulillah ya, kita sudah mendapatkan pematerian dari mulai saudara Akbar, dan terakhir adalah saudari Karina Dia, dengan sudut pandang mungkin berbeda-beda terkait radikalisme ini, dan bagaimana upaya-upaya yang memang harus dilakukan. Saudara Karin tadi menyampaikan lebih kepada perkembangan, gitu ya, perkembangan dari radikalisme itu sendiri, terus menyampaikan radikalisme itu kejahatan dan seterusnya. Nah, tentu apa yang disampaikan oleh pemateri ini tidak serta-merta kita langsung benarkan atau salahkan. Untuk itu tentu harus kita pahami dan kita cari referensi yang lain, termasuk di antara cara untuk mendapatkan pemahaman yang utuh adalah dengan kita bagaimana mau mendiskusikan ini. Nah, silakan pada kesempatan kali ini karena pematerian dari penyanyi sudah disampaikan, ada yang ingin bertanya dari kawan-kawan, silakan. Silakan di-on-kan mic-nya bila mana ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Ada? Ada atau tidak? Silakan. Waalaikumsalam. Silakan, namanya siapa? Rian dari Teknik Sipil. Oh, silakan Rian. 2018. Ya. Mangga Rian. Silakan. Saya ingin bertanya radikalisme ini. Dulu pernah seorang menteri berkata bahwa radikalisme itu terbentuk dari anak-anak yang berpenampilan menarik atau good looking dan mengerti agama, serta berdakwah di masjid-masjid lembaga pemerintahan. Nah, saya ingin tahu bagaimana tanggapan para penyaji mengenai kata-kata menteri tersebut. Cukup sekian, Pak. Baik, terima kasih, Saudara Rian. Dikumpulkan dulu ya pertanyaannya. Ada selanjutnya yang ingin ditanyakan? Atau mau langsung dijawab saja ya pertanyaan ini? Bagaimana penyaji, siap? Tadi mohon maaf, pertanyaannya ini adalah ada seorang menteri yang mengatakan bahwa radikalisme ini apa ya tadi, mohon maaf? Berasal dari generasi muda gitu ya, yang bahasa kerennya itu, yang ramainya itu yang good looking gitu ya, yang memang mengisi di kajian-kajian termasuk di pemerintahan begitu. Nah, bagaimana nih pendapat teman-teman penyaji terkait hal tersebut? Saya harapkan nanti dalam menjawabnya bukan dari satu penyaji saja, penyaji yang lain juga bisa saling menambahkan atau bisa memberikan pernyataan, bisa juga perbandingan gitu ya. Baik, langsung saja mungkin ya. Siapa yang dulu yang akan ingin menjawab? Tapi lebih ramai gini sih ya, Ang.
Silakan. Ada yang ingin langsung menjawab? Izin menjawab, Pak. Mau Akbar dulu? Silakan Akbar. Nanti penyaji yang lain boleh menambahkan atau memberi masukan gitu ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dari pernyataan seorang menteri yang menyatakan radikalisme berasal dari anak muda dan good looking gitu ya. Menurut saya itu keliru dalam arti menggeneralisasi yang good looking yang membawa radikalisme gitu. Ketika kita melihat ada suatu kasus misalkan korupsi gitu ya, itu kan bukan berarti semua pejabat itu korupsi, banyak juga pejabat jujur gitu. Jadi menggeneralisasi sesuatu tidak pada tempatnya, itu yang saya garis bawahi keliru gitu. Karena bukan berarti kan karena presiden juga kan good looking gitu ya, menteri-menteri juga pasti berpenampilan good looking gitu. Jadi sangat tidak tepat. Bahkan mungkin saya melihat juga ini ada sedikit memojokkan kepada umat Islam gitu ya. Jadi orang-orang yang menceramah, yang hafiz dan sebagainya dari masjid kayak gitu, yang good looking menyebarkan ke radikalismean seperti itu, yang mengacu kepada tindakan-tindakan yang ekstrim. Mungkin menurut saya gitu ya, ketika orang yang benar-benar paham tentang agama Islam khususnya, maka tidak akan melakukan suatu kekerasan apapun gitu. Karena di dalam Al-Quran, dalam hadis tidak ada yang merujuk kepada kekerasan. Bahkan dalam perang juga gitu kan adabnya sangat tinggi gitu. Jangan merusak tanaman seperti itu. Bahkan itu ketika perang gitu dan sebagainya. Jadi menurut saya itu keliru gitu ya. Jadi orang-orang yang good looking dan penceramah itu ketika memang dia paham akan materi ceramahnya dan sebagainya, itu tidak akan membawa ke kesesatan dan justru membawa kebaikan kayak gitu. Cukup paling dari penyaji yang lain mungkin tambahan. Izin menambahkan, saya Silakan setuju. dari penyaji. Izin menambahkan, saya setuju dengan pendapat Akbar kalau penampilan itu tidak ada hubungannya dengan radikalisme. Jadi mau dia good looking atau tidak good looking juga tidak ada hubungannya dengan radikalisme. Saya setuju dengan pendapat Akbar. Itu saja, Pak. Ya baik, saya juga izin menambahkan. Di sini saya kalau misalkan menurut beberapa data memang yang dikatakan oleh Pak Menteri yang tadi dikatakan oleh Kang Rin itu memang benar. Tapi kita tidak bisa katakan sepenuhnya gitu karena mayoritas yang terkena dampak ini biasanya masyarakat yang awam gitu ya. Jadi misalkan ada suatu, tidak semua harus generasi muda, mahasiswa dan segala macamnya. Jadi tidak semua, kalau menurut saya ini tidak semua bahwa mayoritas itu adalah mahasiswa, tapi menurut data yang sebenarnya itu memang iya gitu. Tapi kita tak bisa katakan sepenuhnya gitu. Sedangkan demokrasi di Indonesia ini membukakan lahan tumbuhnya kelompok Islam radikal ini merupakan fenomena kalangan di umat Islam yang dikaitkan dengan paham keagamaan. Tetapi pencetus radikalisme ini mungkin bisa saja bukanlah lahir dari Islam atau bisa juga berasal dari berbagai sumber seperti ekonomi, politik, sosial, dan lain-lainnya. Ataupun dari tokoh-tokoh masyarakat bisa jadi, ataupun dengan yang lainnya. Karena radikalisme ini pahamnya kalau menurut saya ini tuh tidak menyatu hanya salah satu generasi muda ataupun mahasiswa saja, tapi liberal gitu. Umum gitu. Mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih. Baik, terima kasih para penyaji sudah menjawab pertanyaan dari Saudara Rian. Selanjutnya masih ada waktu. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan teman-teman. Ada tidak? Kalau tidak ada, saya akan sebutkan di sini ada apa ya yang memang masuk kepada grup ini. Ada dari PJKRA, tadi sipil sudah. Silakan dari PJKRA, ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Dari teknik bangunan mungkin? Atau Anda bukan bertanya, mungkin menyampaikan pendapat terkait apa yang sudah disampaikan oleh penyaji? Silakan. Kalau tidak ada dari biologi C. Hadir Coba biologi C.
izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Lara Madeo dari Biologi C, NIM 1805258, mengenai tema kita juga ya, dan yang disampaikan dengan para pemberi penyaji. Saya ingin bertanya, mungkin pandangan saja dan bisa ditambahkan teman-teman, mungkin Bapak juga sekalian. Radikalisme ini terkadang dari kita juga ya, menganggapnya kadang bisa dikatakan radikalisme ini hal yang buruk ya, maksudnya dalam konteks negatif gitu. Namun yang ingin saya tanya pertama, apakah radikalisme juga bisa menandakan bentuk kita gitu berpikir kritis terhadap sesuatu gitu, tidak hanya dalam beragama mungkin. Yang pertama saya ingin tanyakan. Yang kedua adalah radikalisme itu karena konteksnya negatif ya, jadi kadang kita mendengar Islam radikalisme semisal atau misalnya mungkin dalam kaitan dengan radikalisme dan selalu berkonotasi negatif. Nah, maka bagaimana gitu kita selaku orang yang tidak mengetahui radikalisme secara langsung itu bisa memahami, oh ini kita harus berlaku seperti ini. Selain yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh penyaji. Dan terakhir, pertanyaan saya adalah, ketika kita sudah bergabung tidak mengetahui gitu dan tidak menyadari bahwasanya kita telah bergabung pada konotasi radikalisme yang negatif ini, lingkungannya, dan kita sudah terjerumus gitu. Dan kita menganggap radikalisme ini adalah hal yang benar. Nah, maka dari kita apa yang harus kita lakukan dan sebaiknya seperti apa untuk mungkin untuk secara baiknya gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Leo dari Biologi C. Ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama tentang bagaimana kaitannya radikalisme dengan berpikir kritis gitu ya. Karena memang tadi yang dijelaskan oleh penyaji diantaranya radikalisme itu konotasinya selalu negatif gitu. Tapi ketika diarahkan kepada berpikir kritis atau seperti apa. Terus yang kedua, bagaimana gitu orang awam memahami cara edukasi kita untuk memberikan pemahaman kepada orang awam mungkin ya terkait radikalisme. Terus yang terakhir, bila mana misal ada seseorang diri kita ataupun saudara kita yang sudah terjerumus ke dalam golongan yang seperti itu, harus seperti apa solusi yang memang diberikan. Bangga, mau siapa dulu? Mau pertanyaan yang mana dulu? Boleh, silakan pada para penyaji. Silakan. Mau Saudara Akbar dulu? Silakan Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti sedikit ya, mungkin silakan teman-teman jika ada silakan diluruskan. Karena memang radikalisme seperti yang sudah tadi saya jelaskan gitu ya. Radikalisme itu mengakar gitu, paham yang mengakar. Radikalisme itu memahami gitu, mengakar gitu. Ketika udah ada ditambah isme itu jadi paham gitu. Nah, radikalisme berarti paham yang mengakar. Nah, mengapa jadi konotasi negatif? Karena ini menurut pandangan saya pribadi, jadi kalau misalkan paham sudah mengakar, itu mungkin ada orang lain yang berpendapat itu keras, gitu. Keras, susah untuk mengikuti perkembangan zaman dan sebagainya. Jadi radikalisme itu salah satu yang apa ya? Jadi ada yang berpendapat seperti itu. Jadi dari situ ketika ada perubahan zaman, ada yang menyesuaikan dengan zaman sekarang kayak gitu, menganggap orang-orang yang seperti itu udah keras gitu, udah radikal gitu, pahamnya itu udah radikal, jadi disebut radikalisme. Jadi mungkin seperti itu. Padahal menurut saya agama Islam sendiri itu relevan untuk setiap zaman gitu, semua zaman sampai akhir zaman. Maka seharusnya ketika kita memahami Islam dengan radikal gitu, memahami Islam sampai ke akar-akarnya dan paham sekali,
justru tidak akan kaku, justru akan mengikuti perkembangan zaman dan akan sangat bijak gitu dalam setiap siklus apapun. Selanjutnya, bagaimana kita memahami, mengedukasi awam, ya memahami secara general dulu, memberikan pengertian-pengertian yang mudah dipahami kita. Jadi kita mahasiswa UPI gitu ya, berfokus kepada pendidikan, itu juga salah satu bisa kita terapkan ilmu pendidikan kita gitu. Ketika kita mendalami ilmu pedagogik gitu. Jadi itu masalah metode gitu. Selanjutnya, ketika kita masuk kelompok yang radikal, dalam konteks ini anarkis, ekstremis, dan lain sebagainya, lebih baik keluar, tapi kita juga harus melakukan perlindungan kepada siapa, karena ketika orang yang sudah masuk ke organisasi seperti itu, kelompok seperti itu, biasanya ketika keluar itu akan dikejar-kejar gitu. Mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, silakan diluruskan jika ada yang keliru. Silakan kepada penyaji yang lain juga, dan moderator. Terima kasih Kang Akbar. Terima kasih. Silakan mungkin dari penyaji yang selanjutnya. Silakan Kak. Oh iya, baik Pak. Saya Pak. Nah, jadi saya ingin menjawab semua ketiga pertanyaannya tadi ini, bertanya bahwa bagaimana kaitannya radikalisme dengan berpikir kritis dan seperti apa. Lalu bagaimana orang lain memahami terkait radikalisme. Lalu bagaimana kita sudah terjerumus dengan golongan seperti itu, lalu bagaimana gitu ya cara menangkalnya ataupun agar supaya orang itu bisa sadar bahwa itu adalah perbuatan yang negatif. Nah, yang pertama untuk kaitan dengan berpikir kritis, untuk kemungkinannya ini untuk berpikir kritis itu sangat kecil kalau menurut saya ya. Karena biasanya dari doktrin-doktrin yang telah dibuat ini tuh membuat orang tuh susah untuk berpikir kritis karena alam bawah sadarnya ini dalam kendali doktrin. Terkadang ada yang menyebutkan bahwa radikalisme adalah suatu paham yang sangat negatif mungkin bagi orang-orang awam. Tapi ada lainnya juga, orang-orang juga punya pemahaman masing-masing tersendiri. Ada juga contoh orang yang menganggap dalam filsafatnya bahwa radikalisme ini adalah pola pikir yang mendalam. Ini menurut saya ya, yang telah saya tadi rangkum sedikit. Lalu sedangkan ada orang-orang yang awam atau masyarakat awam yang tidak mengetahui tentang radikalisme ini adalah suatu gerakan yang berbahaya. Nah, jika kita sudah terjerumus, lalu ya tentunya kita harus diberi seseorang tersebut itu harus diberi pemahaman bahwa itu adalah hal yang tidak benar. Dan tapi memang ya sulit gitu ya, tapi akan tetapi kalau kita memberitahu secara pelan-pelan ataupun memberikan suatu asupan materi ataupun nasihat dengan yang lainnya itu pasti dia akan sadar bahwa hal-hal yang telah ia lakukan ataupun ia terjerumus ke dalam radikalisme ini adalah hal yang salah. Jadi untuk berpikir kritis itu memang kemungkinannya sangat kecil karena banyak sekali doktrin-doktrin yang telah menghipnotis pikiran kita gitu. Terkadang juga contohnya misalkan ada suatu ungkapan mengatakan bahwa kejadian ini adalah suatu kejadian yang diakibatkan dari suatu kejadian yang sangat luar biasa. Lalu saya percaya saja, misalkan ya seperti ini. Jadi kan memang paham-paham setiap orang itu berbeda-beda. Nah, jadi kemungkinan kecil gitu. Terkadang ini doktrinnya seperti ini, doktrinnya seperti itu. Jadi memenuhi seluruh pikiran kita gitu ya. Dan selain itu juga memang orang-orang ini kan punya pemahaman masing-masing. Jadi tidak bisa kita tuh menganggap misalkan nih saya sepemahaman dengan salah satu. Misalkan contohnya saya sepemahaman dengan Akbar, tapi belum tentu orang lain juga bisa sepemahaman dengan saya ataupun dengan Akbar. Ada yang menganggap bahwa ini tuh adalah menyimpang, ada yang menganggap ini adalah positif ataupun negatif dengan yang lainnya. Seperti itu kalau menurut saya. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya dan kelebihannya. Baik, terima kasih. Karina. Ya, baik. Alhamdulillah ya, pertanyaannya sudah terjawab. Kalau mungkin nanti ada hal yang memang masih membingungkan dan yang lainnya, insya Allah nanti setelah ini akan disampaikan juga oleh narasumber kita yaitu Dr. Wawan Hermawan. Baik teman-teman, alhamdulillah karena memang dalam ketentuan jadwal yang sudah diberikan oleh pengurus untuk penyajian dan diskusi sampai 16.25, untuk itu setelah ini diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pak Wawan, meski seluas-luasnya karena diatur juga dalam rundown acara 20 menit Pak Wawan,
untuk menyampaikan terkait penjelasan hari ini. Sekaligus sebagaimana amanah dari Ketua Penyelenggara, mohon Bapak sebagai narasumber menutup kegiatan tutorial FGD, tutorial SPI ini di semester ganjil 2020-2021. Mangga Pak Wawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada sore hari ini kita telah mengikuti acara apa tadi itu ini FGD ya, FGD pada tutorial SPAI, dan seperti yang tadi disampaikan ini tutorial SPAI terakhir yang diselenggarakan pada semester ini dengan mengangkat tema tentang radikalisme. Muncul juga pertanyaan terkait good looking. Nah, ya. Saya mulai dari mana ya? Tadi disampaikan oleh pemateri sebagai tanggapan kepada pertanyaan yang muncul bahwa radikal kalau diartikan pemahaman, mencoba memahami agama sampai ke akar-akarnya, ya, ke akar-akarnya, justru itu tentunya tidak seperti yang digambarkan orang, ya, digambarkan oleh kebanyakan orang bahwa yang muncul itu kekerasan, sikap beringas, dan seterusnya. Nah, saya setuju dengan pernyataan tadi teman kita bahwa justru dalam agama kita, ketika kita mencoba untuk menggali pemahaman agama sampai ke akar-akarnya, artinya sampai mendalam begitu ya, justru kesan bahwa Islam itu keras, menakutkan, justru tidak ada. Gitu. Nah, saya setuju dengan itu. Justru sikap reaktif, ya, sikap reaktif menampilkan Islam yang berwajah menyeramkan, gitu ya, menakutkan. Justru itu muncul dari pemahaman yang kurang komprehensif, gitu ya. Dan tentu ini bukan pernyataan saya, bukan semata-mata pernyataan saya. Misalnya ini relevan dengan ini apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, Khalifah keempat, ketika menyikapi kaum Khawarij, ya, ketika menyikapi kaum Khawarij, kemudian mereka itu kan terkenal dengan la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. La hakama illallah, tidak ada hakim kecuali Allah. Nah, mereka terkenal dengan semboyan itu. Bagaimana tanggapan Ali bin Abi Thalib ketika merespon apa yang disampaikan oleh kaum Khawarij ini? Kata Ali bin Abi Thalib, pernyataan itu benar, ya, pernyataan itu benar, tetapi maknanya tidak seperti yang disampaikan oleh oleh kelompok Khawarij ini. Pernyataan itu benar, ini kalimat yang hak, tetapi penggunaannya yang keliru, gitu ya. Nah kalau berkaca kepada ini, maka orang kan sering mengatakan salah satu contoh dalam sejarah yang termasuk kelompok radikal itu dalam Islam ya kelompok Khawarij, gitu ya, kelompok Khawarij. Bagi Anda yang pernah belajar sejarah
sejarah Islam, tentu akan mengenal kelompok ini, kelompok Khawarij. Nah, kalau kita kaitkan dengan pernyataan dari teman kita bahwa radikal itu kalau yang dimaksud itu mengkaji agama sampai ke dasarnya, artinya kan memiliki pemahaman yang kuat, tentu tidak akan memunculkan sikap-sikap seperti yang digambarkan radikal itu. Sebaliknya dikaitkan dengan sejarah yang tadi sedikit saya sampaikan, demikian juga pernyataan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib terkait respon terhadap pernyataan dari kelompok Khawarij ini, justru pegangan kelompok Khawarij terhadap ayat, terhadap nas Al-Quran justru hanya berada pada permukaan ayat, bukan ke akar gitu ya, bukan mendalam, tapi justru hanya pada permukaan. Jadi disinilah kadang kita terkecoh dengan istilah-istilah yang muncul dari, ini kan istilah dari luar ya, dari barat sana, kemudian masuk menjadi konsumsi kita, seringkali tidak sesuai dengan makna asalnya, bagaimana makna istilah ini muncul di kalangan mereka. Ketika mereka berusaha untuk mengembalikan kepada teks ajaran, nah dan itu menurut mereka yang benar. Nah, kalau dikaitkan dengan apa yang ada pada agama kita, kalau kita mengembalikan kepada teks ajaran hanya kepada apa yang muncul di permukaan dari teks itu, ya, tanpa memiliki pemahaman yang utuh, karena memahami Al-Quran tidak cukup hanya dengan membaca bunyi teks, dan apalagi hanya sekedar 1-2 ayat yang kita baca, itu sangat tidak cukup untuk memahami maksud dari pesan Al-Quran. Ketika kita akan memahami pesan Al-Quran, kita harus mengumpulkan banyak ayat, banyak hadis, lalu kita kaji semuanya. Kita kaji itu ayat-ayat Al-Quran, bagaimana secara kebahasaan, bagaimana asbabun nuzulnya, bagaimana semangat ketika ayat Al-Quran itu turun, bagaimana hadis-hadis yang ada yang berkaitan dengan ayat-ayat itu memerlukan kajian yang lama. Tidak cukup hanya dengan mengambil Al-Quran, ini Al-Quran gitu ya, mengambil Al-Quran, baca 1 ayat, tuh ini bunyinya. Menurut Al-Quran seperti ini, padahal dia sendiri belum pernah melakukan kajian secara mendalam terkait ayat yang ia baca, terkait ayat yang ia sodorkan, gitu ya. Nah, memahami 1 ayat itu memerlukan kajian yang mendalam. 1 ayat Al-Quran itu berkaitan dengan ayat-ayat yang lain. Ya, begitu juga dengan hadis, kita tidak bisa dengan mudah begitu saja. Tuh ini tuh, menurut hadisnya seperti ini. 1 hadis Nabi itu berkaitan dengan banyak hadis Nabi yang lain, berkaitan dengan Al-Quran, yang itu tidak bisa kita asal comot saja nih, seperti ini. Nah, kalau seperti itu khawatir seperti apa yang disampaikan Ali bin Abi Thalib tadi terkait apa yang disampaikan oleh kelompok Khawarij, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, tidak ada hakim kecuali Allah. Nah, apa yang ia maksud? Ya, tidak seperti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kembali lagi apa yang disampaikan oleh teman kita tadi, betul, di situ ada kekeliruan ketika kita mengucapkan, melontarkan istilah radikal. Di sini kita harus hati-hati. Apa yang dimaksud di ragamnya mungkin banyak, karena ragam pengertian dengan radikal itu, dan
memang seringkali dipahami secara berbeda, dan dalam penggunaan pun seringkali itu digunakan dengan apa ya, rasa bahasa yang berbeda, itu nuansa makna yang berbeda di berbagai tempat, sehingga kita juga harus hati-hati ya. Kita juga harus hati-hati seperti tadi juga yang disampaikan oleh Pak Usop Romli, bahwa kita harus hati-hati menggunakan istilah radikal. Nah, yang dimaksud yang mana? Apalagi ketika kita sudah berkaitan dengan satu kelompok. Ya, karena istilah radikal tadi multi makna. Ketika kita mengucapkan istilah radikal ini mengacu kepada makna yang mana? Itulah yang sering kita lihat, sering kita temukan ketika orang mengucapkan, melontarkan istilah radikal, seringkali disalahpahami oleh orang lain, gitu ya. Karena tadi istilah radikal memiliki muatan makna yang beragam. Nah, sehingga ketika orang melontarkan istilah radikal, apalagi kepada kelompok tertentu, gitu ya, disebutkan kelompoknya, nih mendapat tanggapan yang beragam, karena tadi di sisi lain memiliki konsekuensi yang lumayan serius ketika dituduh lah ya. Nah, dituduh seseorang atau sekelompok itu sebagai kelompok radikal. Kita harus hati-hati menggunakan istilah ini. Karena tadi istilah radikal sudah memiliki muatan negatif. Yang kedua, dan negatifnya itu sampai kepada apa ya, tingkat sesuatu yang buruk sekali, gitu ya. Dan bukan hanya itu, karena berkaitan dengan masalah agama, masalah paham keagamaan, maka punya konsekuensi teologis, gitu ya, punya konsekuensi teologis. Nah, oleh karena itu, satu yang ingin saya sampaikan, ya kita harus hati-hati berkaitan dengan ini, berkaitan dengan penggunaan istilah radikal. Paling tidak bagi kita nih, namun di sisi lain kita juga tidak menutup mata bahwa ada sinyalemen dari sebagian saudara kita yang muslim yang memiliki pemahaman mudah untuk memberi label yang cukup keras gitu kepada kelompok yang lain. Mudah memberi label yang cukup memiliki konsekuensi berat kepada kelompok lain. Misalnya ya menuduh orang lain, kelompok lain sebagai munafik. Ya, menuduh orang lain, kelompok lain sebagai kelompok atau orang munafik. Mengapa? Nah, karena orang munafik, ketika orang mengatakan munafik kepada seseorang, nah yang terbayang itu satu ayat Al-Quran. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu ada pada kerak neraka. Neraka yang paling dasar. Nah, kita harus hati-hati. Mengapa demikian? Karena ketika kita melabeli seseorang atau satu kelompok dengan sebutan munafik, nah kita harus sadari ini telunjuk kita sedang mengarahkan kepada orang yang menjadi calon kerak neraka. Apa hak kita? Nah, apa hak kita? Dengan mudahnya mengelompokkan seseorang, mengelompokkan satu kelompok kepada kelompok orang yang menjadi calon penghuni kerak neraka. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Oleh karena itu, kita harus hati-hati berkenaan dengan istilah ini.
istilah yang lain misalnya kafir. Istilah kafir juga itu memiliki konsekuensi yang berat. Ya, kita harus hati-hati. Ketika kita menuduh, melabeli orang lain atau satu kelompok sebagai orang kafir, kelompok kafir, padahal ia itu Muslim, orang Islam, maka kekafiran akan kembali kepada dirinya. Kalau tuduhan itu salah. Nah, kalau tuduhan itu salah, maka kekafiran akan kembali kepada orang yang melontarkan kekafiran itu. Nah, di sini kita harus hati-hati. Loh, Pak, emang tidak boleh melabeli seseorang itu sebagai kafir? Ada wilayahnya. Ada wilayahnya. Kita ini siapa? Ulama bukan, yang punya otoritas bukan. Kita nggak punya otoritas untuk melabeli seseorang, satu kelompok itu sebagai kafir. Kalau misalnya ada satu orang, ada satu kelompok yang sesuai dengan indikasi-indikasi kekafiran, misalnya kalau kita mengetahui, itu pun kalau kita mengetahui ya, nah lebih baik amannya kita serahkan kepada pihak yang berwenang untuk memberikan fatwa misalnya, untuk mengeluarkan keputusan terkait itu. Kita sendiri jaga lisan kita, mulut kita dari ucapkan melabeli seseorang yang diketahui dia itu sebagai Muslim, sebagai orang kafir. Gitu ya. Jadi munafik, kafir, sesat misalnya. Nah, ini juga termasuk. Mengapa? Nah, saya sering mendengar ucapan-ucapan seperti itu. Nah, kita ini harus hati-hati untuk mengucapkan, menyampaikan, melabeli seseorang, kelompok tertentu sebagai munafik, kafir, sesat, apalagi ya dalam hilafiyah misalnya label bid'ah juga harus kita hati-hati pengucapan itu. Mengapa? Bisa jadi orang itu, teman kita, tetangga kita, ketika kita ucapkan kata-kata, oh ahli bid'ah itu, misalnya, orang itu suka mengaitkan dengan apa? Dengan satu hadis Nabi. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah apa? Sesat, dan setiap kesesatan adalah neraka. Nah, ketika orang disebut sebagai ahli bid'ah, orang itu suka teringat dengan hadis ini. Apakah layak dengan satu perbuatan yang belum kita ketahui dengan betul, lalu kita dengan mudah mengucapkan bahwa dia itu kelompok ini ahli bid'ah. Padahal bisa jadi orang itu, kelompok itu memiliki dalil, alasan, Al-Quran yang dijadikan pegangan, ada hadis yang dijadikan pegangan untuk melakukan apa yang ia inginkan, ya, dalam masalah ibadah misalnya. Nah, makanya kita harus hati-hati. Oh, saya tidak setuju, saya tidak suka. Ya udah, kalau tidak setuju, tidak suka, udah sampai di situ saja. Kalaupun kita menganggap itu perbuatan salah menurut pemahaman kita, ya sudah sampai, oh salah kalau menurut saya. Tapi pada saat yang sama, beri peluang, mungkin saja ada dalil, ayat Al-Quran, hadis Nabi, yang belum saya kuasai, yang belum saya pahami. Kita harus membuka diri, memberi kesempatan untuk itu. Kenapa? Nah, kita ini sepintar apa sih, gitu ya? Kita ini sepintar apa sih sampai berani melabeli orang lain dengan label-label seperti itu? Saya terus terang tidak berani. Kalaupun orang mengucapkan kata-kata sesuatu yang menurut satu keterangan ini begini, tapi tetap untuk menjatuhkan keputusan si A nih sudah masuk wilayah ini, si B nih kelompok ini sudah begini, saya menjaga diri untuk tidak melakukannya.
biarlah yang berwenang untuk melakukan itu. Gitu ya. Insya Allah kita kalau sudah seperti itu, masing-masing dari orang, dari di antara kita, masing-masing kelompok yang ada di masyarakat, insya Allah aman. Gitu ya. Masing-masing kelompok bisa mawas diri, menjaga diri untuk tidak mudah menuduh kelompok lain dengan sebutan, dengan label yang serem-serem seperti tadi, gitu ya. Nah, sudah habis waktunya ya, Pak Usop? Iya, Pak Wawan. Sudah habis ya. Ya mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan bisa bisa ada uraian tambahan, kalaupun tidak dari saya, dari orang lain yang bisa memberikan pencerahan kepada Anda semua, kepada kita semua, sehingga memperkuat, menambah wawasan kita terkait masalah agama kita. Dan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Usop, kita ini sudah berada di penghujung kegiatan kita, tutorial SPAI. Kita berdoa mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan, kita jalani, kita ikuti selama selama 1 semester ini dalam kegiatan tutorial SPAI. 5 kali pertemuan, mudah-mudahan itu menjadi ilmu bagi kita. 5 kali, Pak. Ya, 5 kali ya. Dan ilmu yang sudah kita miliki melalui kegiatan ini menjadi barokah walaupun sedikit gitu ya. Walaupun sedikit ilmu yang kita peroleh. Mengapa sedikit? Karena dibandingkan banyak hal yang belum kita kuasai. Ya, banyak hal yang belum kita kuasai. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ilmu yang bermanfaat itu lebih bagus dibanding ilmu yang banyak tetapi sia-sia. Karena ilmu yang bermanfaat walaupun sedikit, insya Allah nanti akan bertambah gitu ya. Akan bertambah dari jalan manapun. Melalui kegiatan di kelas, melalui searching internet, melalui tanya ke guru, ke dosen, ke ustadz. Nah, itu akan bertambah terus ilmu kita dan mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga fisik kita dari mara bahaya, dari wabah yang sedang ada di sekitar kita. Allah juga jaga hati kita supaya tetap lurus, istiqomah dalam menuntut ilmu, dalam menjalani kehidupan ini. Begitu ya. Saya kira itu tidak bisa berpandang lebar. Mari kita tutup kegiatan tutorial selama 1 semester ini dan sekaligus menutup kegiatan tutorial kita pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kira cukup. Mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Wawan Hermawan MAG sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan, inti-intinya terutama tadi menjadi dorongan bagi kita untuk terus mau belajar, terus mau menambah referensi. Karena hal yang terjadi atau yang kita bahas tentang radikalisme itu karena kekeliruan kita, kekurangan kita dalam pemahaman dan ilmu. Jadi sekali lagi mudah-mudahan teman-teman, meski tutorial SPI ini berakhir, bukan berarti teman-teman juga berakhir dalam mempelajari, memahami, mengkaji ilmu keislaman, tentu tidak menyampingkan ilmu-ilmu yang lainnya. Insyaallah di kelas masih ada dosen untuk bisa teman-teman menggali lebih dalam lagi. Karena hanya orang yang kurang ilmu saja yang mudah menyalahkan dan mudah terprovokasi. Jadi yuk sama-sama kita banyak referensi. Jangan sekedar kita hanya tahu saja tanpa kita tabayun, tanpa kita mencari referensi yang lain begitu ya. Karena memang kita tugasnya seorang pelajar ya belajar, bukan jadi seorang hakim yang menyebut benar dan salah. Mudah-mudahan kita semua dengan pertemuan kali ini dan pertemuan-pertemuan sebelumnya mendapatkan berbagai kebaikan insyaallah. Itu saja mungkin teman-teman, mohon maaf bila banyak hal yang kurang berkenan. Sekali lagi saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Wawan Hermawan MAG, begitupun para penyaji hari ini yang sudah luar biasa menyiapkan presentasinya, dan termasuk juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Itu saja.
Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dalam kegiatan ini. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ya, mangga pengurus. Teman-teman peserta jangan dulu keluar ya. Mangga Pak Wan, ABG izin duluan. Assalamualaikum. Mangga Bapak, waalaikumsalam. Ya, kepada Akang Teteh, saya pengurus tutorial izin untuk membacakan pengumuman mengenai tugas pengganti. Nah, jadi tugas penggantinya itu ada 2 jenis ya. Yang pertama, membuat esai dan video. Ketentuannya, 1, esai ditulis tangan di kertas folio minimal 1 halaman. Lalu tema materi sesuaikan dengan webinar kosong yang ingin diganti. Lalu yang ketiga, video berisi tentang penjelasan esai yang sudah dibuat. Lalu durasi video minimal 3 menit dan maksimal 5 menit. Nah, lalu video esai dan videonya upload di Instagram dengan tag IG tutorial UPI ya, @tutorial_UPI. Lalu foto esai dan link Instagram kirim ke CP fakultas masing-masing. Nanti CP-nya akan dilampirkan di sini setelah slide ini. Lalu jenis yang kedua yaitu membuat buletin dakwah. Ketentuannya, yang pertama minimal 250 kata, boleh disertakan juga gambar. Lalu desain harus sekreatif mungkin ya. Lalu yang ketiga, tema materi sesuaikan dengan webinar kosong yang diganti. Lalu hasil buletin di-share ke story atau feeds dan minimal ke 5 grup sosial media seperti Line, WhatsApp, atau Telegram. Lalu screenshot hasil share-nya. Nah, lalu yang terakhir, desain buletin dan screenshot-nya dikirim ke CP fakultas masing-masing. Nah, lalu syarat dan ketentuan untuk tugas penggantinya, yang pertama, berfungsi untuk mengganti 2 webinar presensi yang kosong. Lalu satu jenis tugas berlaku untuk presensi in dan out. Nah, untuk mengganti 1 webinar yang kosong, cukup membuat esai dan video saja. Nah, kalau untuk mengganti dua webinar yang kosong, membuat esai, video, dan buletin dakwah. Jadi kalau misalnya mengganti hanya 1 pertemuan saja, jadi hanya 1 jenis tugas saja yang dikerjakannya seperti itu. Lalu yang kelima, format pengirimannya ke CP atau kontak person dengan format NIM, _nama lengkap, _jurusan, mengganti webinar kosong yang ingin diganti. Seperti contohnya ini ada yang dilemparkan di situ. Nah, lalu lampirkan tugas penggantinya dan batas pengumpulannya Minggu 29 November 2020. Silakan bisa di screenshot dulu atau mungkin di foto jika mungkin takutnya lupa nanti. Nah, ini untuk CP fakultasnya ya, Akang Teteh. Tadi juga yang bertanya mengenai yang belum presensiin, yang belum presensi masuk, bisa langsung hubungi saja CP fakultas masing-masing. Silakan mungkin bisa di screenshot atau di foto, barangkali nanti lupa atau bagaimana. Oke, sudah barangkali. Terima kasih. Maka yang sudah mengisi presensi out, boleh leave room.
Rudi. Karena sudah pukul 5, saya end saja ya.
Terima kasih. Sama-sama.